Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ana Ramadhani. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan fungsi dari teori penawaran. Perkenalkan juga anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurul Fadilah Istiqomah, ada Muhammad Farid Wajidi, ada Agun Nugrahi, ada Siti Rahmah, dan yang terakhir ada Aswan Pratama. Baik, kami persilahkan kepada teman-teman anggota kelompok 6 untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Istiqomah. Selaku pemateri pertama, saya ingin memaparkan pengertian teori penawaran. Nah, pertama kita menjelaskan tentang pengertian teori penawaran. Banyak orang bertanya, apa sih teori penawaran itu? Nah, pengertian teori penawaran adalah analisis dalam ilmu ekonomi yang menerangkan faktor-faktor yang menentukan penawaran dan bagaimana faktor-faktor ini menentukan keseimbangan dan perubahan keseimbangan di pasar. Selain itu, penawaran juga bermaksud barang yang tersedia pada harga tertentu dalam satu periode. Sama seperti hak dan kewajiban, penawaran nggak bisa berdiri sendiri. Intinya, penawaran hanya dapat terjadi kalau ada permintaan. Sederhananya seperti ini. Nggak akan ada penjual kalau nggak ada pembeli. Nah, selanjutnya yaitu penentu-penentu penawaran. Adapun faktor-faktor penentu penawaran, yang pertama harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri merujuk pada harga barang yang sedang Anda analisis atau barang yang sedang dianalisis. Jika Anda menganalisis permintaan mobil, harga itu sendiri adalah harga mobil. Ekonom menggunakan istilah itu untuk membedakannya dengan harga barang terkait, yakni barang substitusi dan pelengkap. Jika harga barang berubah, itu menyebabkan kuantitas berubah, tetapi masih bisa bergerak di sepanjang kurva, apakah itu kurva permintaan atau kurva penawaran. Sedangkan perubahan harga barang terkait akan menyebabkan kuantitas berubah dan kurva bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, terus yang kedua, harga barang lain. Dalam ilmu perekonomian, harga barang lain dapat diartikan sebagai harga barang lain yang memiliki kualitas sama, merek sama, tetapi berbeda harga. Kesenjangan atau perbedaan harga inilah yang menjadi daya tarik masyarakat. Jika benda semakin murah, maka akan banyak yang memilihnya. Contohnya, misalkan toko A memiliki jenis sepatu yang sama di toko B, tetapi harga sepatu tersebut lebih murah di toko B. Maka akan banyak orang yang memilih membeli sepatu di toko B daripada di toko A. Nah, terus yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya produksi itu sendiri berkaitan dengan yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Nah, apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Begitupun sebaliknya, jika produksi turun maka produsen akan meningkatkan biaya produksinya. Dengan demikian penawaran akan meningkat. Terus yang keempat ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap besarnya kecil harga yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Agung Nugrahi, pembaca materi ketiga.
Selanjutnya yaitu ciri hubungan antara harga dan penawaran. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Jadi, hubungan antara harga dengan penawaran selalu berbanding lurus. Di sini kami juga akan menjelaskan tentang D. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam ilmu ekonomi mikro, baik itu permintaan dan penawaran telah memiliki hukum yang berlaku agar memudahkan dalam menganalisa dari segi ekonomi. Hukum penawaran mengatur tentang interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi dagang. Sehingga hukum penawaran berbunyi, bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Setelah kalian tahu tentang pengertian, jenis, faktor, dan hukum penawaran, ada satu hal penting yang gak boleh ketinggalan buat kalian pahami di materi penawaran. Apa itu kurva penawaran? Apa yang dimaksud dengan kurva penawaran? Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan korelasi antara harga dan kuantitas barang yang terjadi pada periode tertentu. Di kurva tersebut, harga akan digambarkan di garis vertikal yang berada di kiri dan kuantitas barang akan berada di sumbu horizontal. Kurva penawaran berfungsi untuk menunjukkan kenaikan dan menurunkan harga suatu komoditi berdasarkan permintaan. Selain itu, kurva akan bergerak ke atas dari kiri ke kanan jika harga komoditas tertentu meningkat atau jumlah yang ditawarkan meningkat. Selanjutnya, materi kelima, yaitu fungsi penawaran. Perlu juga kita ketahui bahwa fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dalam kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi dan menyusun strategi. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran. Bila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Karenanya gradien dan fungsi penawaran selalu positif. Baik, terima kasih kepada teman-teman atau para pemateri yang telah memaparkan materinya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teori penawaran. Kesimpulannya adalah penawaran merupakan keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu, di mana penawaran terdiri dari penawaran individu dan penawaran pasar atau kolektif. Dalam penawaran, harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi naik atau turunnya penawaran yang terjadi di pasar selain harga barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang lain yang berkaitan dengan produk tersebut, harga faktor produksi, jumlah pedagang atau penjual, harapan atau tujuan produsen, dan kebijakan pemerintah dalam pajak dan subsidi. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan dimengerti. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.